Halo, perkenalkan nama saya Jimmy, saya dari kelompok 3. Di sini saya akan membahas tentang kawasan perdagangan bebas barang. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertiannya. Kawasan perdagangan bebas barang ini adalah kawasan yang terdiri dari negara-negara anggota yang telah menandatangani perjanjian perdagangan bebas, sehingga membentuk sebuah blok perdagangan. Menurut David Ricardo, pengertian perdagangan bebas ini merupakan sistem perdagangan luar negeri di mana setiap negara melakukan perdagangan tanpa ada halangan dari negara lain. Dan menurut Adam Smith, pasar bebas adalah sebagai suatu wadah untuk menampung yang dihasilkan oleh setiap individu yang berpangkal pada paham kebebasan yang diberikan kepada pelaku-pelaku ekonomi. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri dari kawasan perdagangan bebas barang. Yang pertama ada sumber produksi dan alat dapat dimiliki dan diatur oleh seseorang, komunitas atau perusahaan. Selanjutnya ada pembagian kelas dalam masyarakat, yaitu kelas pekerja dan kelas pemilik modal. Yang ketiga ada persaingan antara pengusaha untuk mendapatkan laba yang optimal. Dan yang terakhir tidak adanya gangguan dari pemerintah di pasar atau tidak ada campur tangan dari pemerintah. Makasih. Tujuan dari adanya kawasan perdagangan bebas adalah meningkatkan devisa atau pemasukan bagi negara, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, memperoleh keuntungan secara internal dan eksternal, memperluas pasar, transfer teknologi modern, dan memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri. Dampak positifnya bagi Indonesia adalah mendorong pertumbuhan ekonomi negara, pemerataan pendapatan masyarakat, dan stabilitas ekonomi nasional. Kemudian, menambahkan devisa negara melalui bea masuk dan biaya lain atas ekspor dan impor, mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam negeri. Melalui impor, kebutuhan dalam negara dapat terpenuhi. Memperluas lapangan kerja dan juga kesempatan masyarakat untuk bekerja, dan mempererat hubungan persaudaraan dan kerjasama antar negara. Dampak negatifnya terhadap ekonomi politik Indonesia adalah perusahaan-perusahaan transnasional dan pasar modal dunia membebaskan bisnis dari kekuasaan politik tanpa distorsi dan intervensi negara. Dikonklusikan bahwa aktivitas bisnis yang primer dan kekuasaan politik tidak mempunyai peran lain kecuali perlindungan sistem terhadap perdagangan bebas dunia. Akibatnya, peran negara sebagai alat untuk mensejahterakan rakyat semakin tereduksi oleh kekuatan pasar yang tidak mempunyai agenda sosial dan usaha pengentasan kemiskinan. Pada studi kasus kali ini, yaitu di mana neraca dagangan migas Republik Indonesia dengan Cina terinfeksi dengan virus corona. Dengan begitu terjadinya penurunan ekspor impor non migas pada Januari 2010, di mana penurunan ekspor non migas dari Indonesia ke Cina mencapai 11,63% dari US dollar 2,11 miliar pada Januari 2020 menjadi US dollar 1,87 miliar pada Februari 2020. Impor non migas dari Cina ke Indonesia hanya senilai 1,98 miliar pada Februari 2020. Realisasi itu anjlok 49,63% dari bulan sebelumnya yang masih mencapai US 3,49 miliar, sementara secara tahunan atau year on year penurunan impor mencapai 35,27%, yaitu dari sebesar 3,7 miliar US dollar pada Februari 2019. Data ada pada tabel di atas.